Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari yang indah, hari yang Kau berikan bagi hidup kami, di mana kami memperoleh kesempatan untuk mendengar firman-Mu, bahwa kami terpanggil sesuai dengan rencana Allah yang mulia. Sebab itu berkati firman Allah yang kami dengar, biarkan telinga dan hati kami, pikiran kami boleh dibuka Tuhan, untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kau berkati firman yang hamba-Mu sampaikan ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya, agar setiap benih firman itu tumbuh dalam hati kami, berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Filia di Lipo Cikarang, Minggu 19 Juli 2020. Adapun tema yang saya ambil adalah terpanggil sesuai rencana Allah, bagian yang kedua. Karena minggu lalu kita telah mendengar firman Allah ini bagian yang pertama. Dan pokok kita adalah dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Kita akan baca bersama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Minggu lalu kita telah mendengar 3 kata kunci, yaitu dipilih, ditentukan, dan mengikuti Ia yang sulung. Nah, kita akan masuki bahwa proses Tuhan bagi rencana hidup kita itu adalah untuk mengembalikan kita sebagai ciptaannya yang mulia. Walaupun kita sudah rusak sebelumnya, tapi Allah datang punya tujuan supaya rencananya digenapi. Kita memasuki fase baru, memasuki proses dari Tuhan, supaya hidup kita kembali kepada citra Allah, menjadi makhluk ciptaannya yang paling mulia. Kata yang pertama yang akan diambil dari ayat 30 ini adalah kata dipanggil. Dalam bahasa Yunani-nya dikatakan sebagai kaleo. Artinya apa sih dipanggil ini? Ya, dipanggil artinya adalah berpindah dari kegelapan kepada terang Tuhan. Jadi kalau dulu kita hidup dalam kegelapan, ya, kita dipilih, ditentukan, dibenarkan. Sekarang kita dipanggil supaya masuk ke dalam hidup Tuhan, terangnya Tuhan. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak tinggal lagi di dalam kegelapan. Kita mesti pindah ke dalam terangnya Tuhan. Ya. Kalau kita jadi orang Kristen, jadi percaya, kita disebut sebagai anak-anak terang. Paulus membedakan antara anak terang dengan anak-anak dalam kegelapan. Anak-anak terang hidupnya ingin yang terang, yang jelas, yang transparan. Kalau dia bekerja, dia menjadi orang yang jujur. Kalau dia bendahara, dia menjadi mengelola uang dengan baik, dengan jujur. Kalau dia pelajar, dia berusaha sungguh-sungguh. Dia tidak akan mengambil cara-cara yang lain untuk mendapatkan hasil dengan optimal, tetapi tidak mau bekerja keras atau belajar. Kalau dia menjadi seorang pimpinan, dia akan menampilkan kasih Tuhan, terang Tuhan bagi bawahannya. Itulah artinya bahwa kita dipanggil atau kaleo, berpindah dari kegelapan kepada terangnya siapa? Tuhan. Itu arti yang pertama dari kata dipanggil dalam ayat yang ke-30 ini. Ya. Bagian yang kedua dari ayat 30 ini adalah begini, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Kata yang dibenarkan itu dengan kata dikayo, artinya berjalan secara pasti dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi pasti, dia tidak cepat-cepat, tidak bisa proses iman melompat tidak. Tetapi pasti, pelan-pelan, tapi pasti menuju kepada kebenaran firman Tuhan yang sempurna. Yang saya teringat ada seorang Presiden Amerika namanya Richard Nixon. Richard Nixon ini dikatakan sebagai orang yang lambat ya oleh lawan politiknya. Tapi Richard Nixon mengatakan, aku memang seorang pejalan yang lambat, tapi aku tidak pernah berhenti dan aku tidak pernah menoleh atau kembali ke belakang. Ya, mungkin proses iman hampir sama seperti itu. Dia lambat tapi menuju kepada yang pasti. Ya,
dia membongkar dosa-dosa, membongkar hidup dalam kegelapan terus sampai pasti menuju kepada kebenaran yang sejati sesuai dengan firman Tuhan. Itu maksud dari kata-kata mereka juga dibenarkannya. Untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat yang ke-6 ini. Kita dengarkan bersama-sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Iya, inilah perbedaan antara dunia dengan ajaran daripada Kristus, ya, yang diulangi oleh Rasul Paulus bahwa kita dipanggil dalam kebenaran. Kalau dunia selalu inginnya jalannya yang salah, memperoleh sesuatu dengan cara-cara duniawi yang mudah, ya, bahkan yang tidak halal pun dihalalkan, yang haram pun dijalankan, bahkan yang tidak haram pun, yang tidak halal pun, apapun dengan cara dunia itu dihalalkan untuk mencapai sesuatu. Tetapi Alkitab beda, ya. Alkitab berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, sulit ya, kita mesti lapar dan haus juga akan yang namanya kebenaran, ya, atau dikayo ini. Karena kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, yang memuaskan kita adalah Kristus. Dan kita pada satu tokoh yang selalu mencari kebenaran. Makanya dia bicara begini, hanya kau milikku di surga, tak ada yang kuingini di bumi, hanya kau. Dan orang ini dipuaskan oleh kebenaran akan Kristus. Dia akan mendapatkan kepuasan karena kebenaran. Siapa kepuasan kita di muka bumi? Uang? Uang tidak bisa membawa kepuasan. Malah kadang-kadang uang membawa kita jatuh dalam dosa. Benar? Uang membawa kita kepada kebinasaan. Uang membawa kita kepada kebencian. Uang membawa kita kepada perselisihan. Uang membawa kita kepada permusuhan dan perdebatan. Tapi kalau kita haus akan kebenaran, kita akan dipuaskan oleh Kristus. Itu arti yang kedua. Dan arti yang terakhir dari ayat ke-30 mengatakan begini, mereka itu juga yang juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Perhatikan baik-baik, dan banyak orang mengartikan ini ingin dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya artinya bukan seperti itu. Artinya adalah dimuliakan adalah dalam bahasa Yunani dengan kata doxazo. Artinya nama Tuhan dimuliakan melalui perbuatan orang percaya. Benar? Setuju dengan saya? Tidak mungkin orang dapat memuliakan nama Tuhan dengan sendirinya kalau tidak melihat perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan. Benar? Ya, orang yang memuliakan Tuhan, perhatikan baik-baik, biasanya dia akan mendapat kemuliaan juga dari Bapa di surga. Setuju dengan saya? Amin. Kita buka ayatnya, Amsal 3 ayat yang ketiga dan keempat. Dua ayat ini, Amsal 3 ayat 3 dan keempat. Dengarkan baik-baik ayat ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Iya, jadi kalau saudara memuliakan Tuhan, perhatikan baik-baik, karena yang kita muliakan adalah Allah yang agung, yang kudus, yang suci. Biasanya orang yang seperti ini juga akan ikut dimuliakan. Dia akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta pandangan manusia. Dan inilah arti dari tiga kata yang inti dalam Roma 8 ayat 30 itu: dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya akan tutup khotbah saya hari ini dengan sebuah kesaksian nyata, kisah nyata, true story yang ada di negeri Cina. Ya. Ketika pemerintah Cina berkuasa, komunis maksud saya pada zaman itu, gereja tidak diperbolehkan untuk beribadah. Ya, gereja tidak boleh dibuka untuk orang Kristen berkumpul. Dan di satu desa, di situ terkumpul banyak orang Kristen. Ya, mereka bersekutu tiap hari. Lalu tentara komunis menyerang, masuk kepada satu desa ini di mana di situ ada orang Kristen. Di situ ada seorang pemuda, dia benar-benar masa hidupnya dipanggil. Dia ingin melayani Tuhan dalam kebenaran, dan dia ingin memuliakan Tuhan. Tetapi tentara komunis ini sangat sadis. Ya. Mereka masuk ke kampung itu, ke desa itu, lalu mereka menghancurkan semua gedung gereja. Ya. Nah, saat keadaan yang begitu gugup,
ada seorang pemuda ini. Si pemuda ini begitu takut sehingga dia mencari sesuatu untuk menyembunyikan Alkitab. Karena semua Alkitab itu ingin dibakar. Lalu dia aduk semen dan pasir secepat mungkin. Lalu apa Bapak Ibu? Dia tahu di belakang gereja ada seperti bangunan untuk mereka berkumpul. Bangunan itu belum jadi utuh. Jadi gereja tembok itu ditaruh Alkitab, ditutupnya rapat-rapat Alkitab itu dengan plastik tebal. Lalu dimasukkan di semen oleh dia. Rapi, serapi-rapinya. Tentara komunis datang dan menghancurkan gedung-gedung itu. Tapi gedung belakang, karena itu bukan gereja, tempat di mana Alkitab itu di semen, di tembok, dimasukkan rapi, itu tidak diapa-apakan oleh tentara komunis. Lalu setelah beberapa tahun kemudian, pemerintahan mulai stabil lagi. Di tempat itu si pemuda itu kembali ke desanya itu, dan dia membangun gereja kembali, memberitakan Injil. Dasarnya cuma satu, dia hanya memiliki Alkitab yang dari tembok itu. Dibongkarnya tembok itu dan Alkitab itu masih utuh. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekasih dalam Tuhan, gereja itu menjadi gereja yang terbesar di salah satu provinsi di negeri Cina. Dan si anak muda ini, karena dia hidup dalam kebenaran, dia melakukan kebenaran, jiwa-jiwa banyak sekali diselamatkan. Dan gereja itu dinamakan sebuah gereja yang disebut dengan nama gereja Mama Kuang. Artinya keluarga Kuang, orang tua dari anak ini, dan dia yang melayani Tuhan, membuat gereja itu menjadi besar. Di mana panggilan hidup saudara? Maukah kita dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan untuk melayani Tuhan? Walaupun keadaan sulit, kalau mereka disulit karena jiwa mereka terancam, tapi mungkin keadaan kita sulit karena ekonomi sulit dan sebagainya. Tapi kalau kita dipanggil sesuai rencana Allah, kita ingin tetap berbuah di dalam Tuhan. Bapak yang kasih dalam Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian yang indah sesuai dengan tema pada khotbah minggu pagi ini. Terpanggil sesuai rencana Allah. Kita nyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan. Angkatlah saudara, rasakan bahwa Tuhan memanggil saudara, Tuhan membentuk saudara dalam kebenaran, dan kita memuliakan Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Seperti Hosea. Saya harus aliran sungai-Mu. Katakan hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu. Katakan bagaimana gersang, tanya gersang, nanti datangnya hujan. Oh, begitu pun jiwaku, begitu pun jiwaku. Tuhan, sekali lagi katakan seperti Hosea haus. Saya harus minum aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Oh, bagai tanam kesal ya Tuhan, Kau ingin menyirami kami dengan kuasa-Mu. Katakan begitu pun jiwaku Tuhan, begitu pun jiwaku Tuhan. Oh, katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal
waktu. Kemudian kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Lebih dekat lagi padamu. Indahnya indahnya kegelapan kasih-Mu. Katakan saudara, katakan hanya Engkau. Hanya Engkau. Bagi yang mendengar hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Hatiku Kau tahu. Dan lawanku lebih dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya kegelapan kasih-Mu. Katakan, hingga dalam indahnya kegelapan kasih-Mu. Hingga dalam indahnya kegelapan. Sekali lagi katakan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu ya Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan, bahwa kita, kalau kami dipilih, itu kami harus meninggalkan hidup dalam kegelapan kepada hidup yang terang. Kalau kami ya Tuhan dibenarkan oleh-Mu, itu artinya kami hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Allah. Dan kalau kami memuliakan nama-Mu, maka Engkau jangan memuliakan kami Tuhan. Ajarkan kami melakukan ketiga hal ini seperti yang Paulus tulis bagi hidup kami. Ya Tuhan, kami ingin mengimani setiap ayat yang kami dengar, setiap firman yang kami dengar, agar berlaku dalam hidup kami. Ya Tuhan, dalam masa yang sulit seperti ini, kami percaya tangan-Mu tetap bekerja bagi kami. Engkau tetap memilih kami, Engkau tetap membenarkan kami, dan Engkau ingin mengangkat hidup kami. Tapi kami lebih dahulu untuk dapat memuliakan nama-Mu dalam setiap pribadi kehidupan kami. Kau berkati firman ini Tuhan, biarkan ini menjadi rema kekuatan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman Allah ini, yang mungkin ada dalam pergumulan hidup mereka, dimanapun mereka ya Tuhan. Sadarkan akan panggilan hidup mereka. Mereka yang sedang bimbang, Tuhan tarik kembali kepada satu kepastian di dalam Kristus. Mereka yang sedang dalam kesulitan, Tuhan berikan pertolongan. Mereka yang sedang dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang kekurangan, Tuhan berikan kecukupan. Yang sedang dalam masalah ekonomi, Tuhan memberkati. Yang sedang dalam sakit penyakit, Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Apapun pergumulan hidup kami percaya Kau telah memilih kami. Sebab itu biarkan hidup kami dalam kebenaran, agar kemuliaan Tuhan boleh nampak dalam setiap pribadi kami. Jemaat yang dikasihi, tetap kita dalam sikap doa. Angkat tangan saudara, kita akan pulang menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengangkat hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi sesama. Dan jadilah saksi, jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dengan segala keadaan hati, sidang jemaat semua menerima berkat ini berkata, Amin.